Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Soporte, channelnya referensi sobat-sobat kreatif ya. Buat sobat-sobat kreatif dimanapun kalian yang berada, dan yang buat baru mampir, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja kerusakan pada roller dan efeknya seperti apa dan lain-lainnya ya. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kepada yang baru mampir di subscribe dulu ya. Dan yang buat udah subscribe jangan lupa bunyikan notifikasinya dan share ke teman-teman kalian. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Nah, kita awali dengan membahas roller terlebih dahulu ya. Lebih baik dipahami dulu kinerja roller itu sendiri ya. Prinsip kerja roller pada dasarnya mirip gear set pada motor bersistem penggerak berantai ya. Karena motor matic menggunakan penbel, si penbel yang berperan sebagai penggerak tenaga dari krek as ke roda belakang ya. Nah, roller ini sekarang di pasaran banyak ya, banyak sekali macam brand yang dimulai dari yang biasa, yang standar, sampai yang racing. Nah, di balik brand-brand tersebut kita harus tahu dulu ya material yang digunakan dari roller tersebut. Nah, material apa saja sih yang umumnya ada 3 ya material yang digunakan untuk bahan dasar pembuatan roller, yaitu ada bahan plastik, bahan polikarbonat, yang paling tinggi kastanya dari bahan roller tersebut yaitu bahan material teflon ya. Nah teman-teman, lanjut ke bagian berat atau ringannya roller. Jadi si berat atau ringannya roller ini bisa disesuaikan dengan karakter si motor ya, karena tiap motor berbeda karakter ya, dan juga jalan sangat mempengaruhi ya. Jalan yang tanjakan atau yang datar itu gunaan roller berbeda-beda ya teman-teman. Kini di pasaran sudah banyak sekali ukuran-ukurannya, dari mulai 8 gram, 7 gram, hingga yang paling ringan 5 gram, 6 gram pun ada ya teman-teman. Yang sulit itu ada penambahan setengah ya, seperti 8,5 gram, 9,5 gram, 10,5 gram, dan seterusnya. Nah, buat yang belum tahu pasti bertanya, emang ada bang roller 8,5 gram? Nah, jawabannya tentu ada ya teman-teman, tentu ada. Biasanya penambahan setengah gram itu dipakai di arena balap ya, jadi jangan dianggap sepele ya sahabat, itu sangat penting sekali di dunia balap. Nah, oke, kembali lagi ke pembahasan ya. Bang, bagaimana sih cara pasang roller yang benar di motor standar? Jadi saat pemasangan jangan kebalik, karena kalau kita kebalik efeknya akan seperti ini ya, rusak di bagian dalamnya ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman, enggak seperti yang ini ya, kuningannya itu kan rata yang ini. Kalau yang ini sudah ke dalam ya, karena tahanan yang plastiknya ini atau material luarnya ini sudah haus ya, sudah habis kemakan karena kegesekan dari salah pemasangan. Jadi yang harus diperhatikan itu seperti yang roller standar beat ya, atau Scoopy ataupun sejenisnya, yang bantalannya itu ada bantalan full, yang full, dan juga yang lancip ya teman-teman. Nah, jadi pemasangan di roller atau luma roller ini jangan sampai kebalik ya. Ini kan posisinya kayak gini ya, ini motor, misalkan ini motor, ini cara pasangnya seperti ini, dan dia bergerak awalnya itu ke depan ya, ke depan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saat lontaran roller ini bergerak ke atas, pasti dia akan terlempar ke bagian
kanan ya, kanan akan menahan ke dinding sebelah kanan. Jadi untuk mengantisipasi kerusakan pada dinding jalur roller, kita harus perhatikan saat pemasangan ya. Pemasangan yang bantalan yang lebih tebal itu di sebelah kanan ya teman-teman. Pemasangannya di sebelah kanan dan yang lancip di sebelah kiri ya. Itu harus semuanya ya teman-teman, posisinya itu harus semuanya, meskipun yang dinding lebih tebal ataupun dinding yang enggak full. Nah, apa sih efeknya kalau misalkannya kebalik ya teman-teman? Misalkannya kebalik ini. Nah, jadi si bantalan yang lancip ini akan memakan dinding jalur rumah roller ini ya. Dia akan aus. Kita bisa lihat aus ya teman-teman, aus. Dan biasanya kalau nggak kontrol dan mengakibatkan roller lompat ke samping. Nah, kalau misalkannya mau pakai roller racing, si bantalannya itu kiri kanan mirip ya, sama saja. Jadi nggak ada masalah misalkannya pemasangannya kiri atau kanan, nggak jadi masalah, tapi tergantung brandnya ya. Ada juga yang racing, yang satu lancip, yang satu bantalannya itu lebih tebal ya, ada juga. Nah, buat teman-teman, kenapa jalan luar atau material luar sering yang seperti ini ya teman-teman, kerusakan yang seperti ini dikarenakan motor jarang diservis dan juga penggunaannya jarak jauh ya teman-teman. Intinya jarang diservis kalau yang seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini teman-teman. Nah, rusaknya itu seperti ini ya. Ini dikarenakan jadi si rollernya ini nyangkut di penutup rumah roller ya. Kenapa kok bisa nyangkut? Dikarenakan saat pengerokan rumah puli di motor standar itu kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan. Jadi si roller itu nyangkut di penutup puli ini, penutup rumah roller, nyangkut ya teman-teman. Nah, jadi jangan sembarang kerok dan harus diperhatikan juga kedalamannya, ayunannya yang bagus seperti apa. Jangan asal kerok ya teman-teman. Nah, juga yang harus diperhatikan itu buat teman-teman yang pakai roller racing, utamakan sebulan sekali atau 2000 km sampai 4000 km rutin diservis ya teman-teman, supaya keawetan dari roller itu terjaga ya. Nah, ini efek dari roller racing yang enggak dirawat ya teman-teman, enggak diservis. Jadi si kerusakan pada roller ini bisa terasa saat awalan gas ya teman-teman. Ada getaran pas awalan gas, akan terasa sampai ke setir ya, sampai ke tangan. Nah sahabat, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya bisa bermanfaat buat sahabat semuanya dimanapun berada. Dan juga saya di sini bukan menggurui atau mengajarkan sahabat semuanya, tapi saya berbagi pengalaman ya yang saya alamin. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan semuanya. Dan juga kepada yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.